masih kontrak kan. Oh, apa? Udah mulai ya? Oke, selamat sore Sobat Helios. Gimana kabarnya? Masih di kantor atau lagi fitting? Ya. Nah, terima kasih buat teman-teman udah ada di Instagram Live kita. Dan kita ketemu lagi di Instagram Live Helios Informatika Nusantara. Dan hari ini
temanya adalah Discover Aruba Instant On. Jadi hari ini kita akan ada sesi di mana kita akan membahas salah satu lini produk dari Helios, yaitu Aruba Instant On, di mana Aruba Instant On bisa menjadi salah satu solusi untuk kebutuhan jaringan di manapun dan kapanpun juga. Nah, kalian penasaran nggak sih sebenarnya Aruba Instant On itu seperti apa? Terus mungkin secara produknya, ada apa aja? Terus kira-kira bisa masuk ke industri apa? Terus pengimplementasiannya akan seperti apa? Kalian penasaran nggak? Nah, nih buat Sobat Helios nih yang lagi nonton, kalian boleh banget untuk bisa mengeluarkan atau kalian ketik nih pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan seputar network atau seputar Aruba Instant On di kolom chat. Nah, nanti dari kolom chat itu kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaannya dan akan kita diskusiin bareng di sini. Dan 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah sebesar 150.000 dari Helios dan berupa voucher Grab. Jangan lupa pakai Grab for Business dari Helios. Cross-selling. Oke, jadi hari ini kita akan ngobrol tentang Aruba Instant On. Itu aku nggak sendiri. Jadi aku bakal ditemani sama masternya Aruba Instant On yang ada di Indonesia. Oh, tapi sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Nathan. Saya di Helios sebagai produk spesialis Aruba Instant On. Jadi mungkin akan membantu untuk berdiskusi atau membawa sesi ini bersama dengan rekan saya, Mas Reinhard Henderson dari HP Aruba Networking. Halo, selamat sore Mas. Sore bro. Oh, jangan Mas, bro. Wih, Sorry mas, bro. ini banget ya. Terlalu ini ya, Kita terlalu lapangan banget. Yoi. Bro aja. Bro aja ya. Bro Reinhard, Yes. gimana? Mau kenalan apa sudah terkenal? Oh, kenalan dulu lah ya. Ngomong amat nih. Ya, siapa tahu udah terkenal dong, udah pada kenal. Kita Belum, tahu. Boleh. Oke, baik sobat-sobat Helios, perkenalkan saya Reinhard sebagai produk spesialis untuk produk Aruba Instant On. Saya dari HPE Aruba Networking kebetulan. Nah, jadi Mas Reinhard sendiri ini merupakan prinsipal untuk dari Aruba dan dia handle untuk secara produk khusus untuk di Aruba Instant On. Betul Nah, sekali. sore hari ini kita bakal ngobrol banyak nih Mas tentang sore Mas. Kita bakal ngobrol nih Bro tentang Aruba Instant On. Yes, Karena siap bro. pasti banyak banget yang mereka penasaran apa sih Aruba Instant On, atau mungkin dari Sobat Helios baru pertama kali dengar tentang Aruba Instant On nih. Orang mungkin udah familiar tentang Aruba, tapi mungkin dengan Aruba Instant On belum familiar ya. Betul, biasanya memang begitu ya, karena memang kalau Aruba sendiri kan kita tahu udah hampir 20 tahun bahkan di networking industry. Di industri udah 20 tahun Iya, udah lebih Bang. untuk Aruba. Aruba. Tapi untuk Aruba Instant On, Nah, nanti kita explore lagi nih. Oke, tapi sebelum itu, Bro Renat, kan kalau kita ngomong tentang Aruba itu merupakan solusi dari network, Betul. jaringan, wifi, internet. Itu udah common lah di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kayak, ya kalau bisa dibilang, kalau kita bangun tidur, kita buka HP, kita butuh internet. Betul. Kita kerja butuh internet. Betul. Bahkan kalau waktu libur, kita juga tetap internet buat sosmed atau sebagainya. Nah, menurut Bro Renat nih, tentang tren internet sendiri, itu seperti apa? Nah, kalau sekarang ya, kalau misalkan kita lihat, seperti yang tadi Bro Nathan udah bilang, internet udah di mana-mana. Bahkan sekarang yang lagi ngetren tuh AI, ChatGPT. ChatGPT. Iya, yang sudah membantu banyak rekan-rekan mungkin ya. Lalu mungkin di handphone kita yang kita pegang sehari-hari gitu. Ada misalkan Google Assistant, Bixby, Siri. Nah, tapi itu semua juga rely sama internet semua. Nah, bayangkan kalau misalnya rekan-rekan coba deh, handphonenya lagi nggak connect internet, terus rekan-rekan coba pakai voice assistant-nya gitu. Pasti responnya limited kan? Betul. Dibanding kalau misalnya kita hubungin ke internet gitu. Dia bisa menjawab bahkan hampir semua pertanyaan yang kita tanyakan. Itu semua karena ada koneksi ke internet. Nah, itu pentingnya gitu. Apalagi sekarang kalau misalnya kita tarik deh, sekarang rumah-rumah aja tuh kayak udah beralih ke smart home. Betul. Kayak kita bayangin aja kalau mereka nggak ada internet, kira-kira mereka panggil instruksi kayak buka pintu, tiba-tiba nggak dibuka-buka. Waduh, itu bahaya kekunci di luar ya. Ya kan? Iya. Terus mereka kunci duluan kehujanan gitu. Ya tapi emang bener-bener peran dari internet sekarang itu emang sangat melekat dalam kehidupannya. Dan memang apalagi kalau kita tarik ke belakang sendiri, pandemi itu cukup berubah kebiasaan kita. Bahkan kayak mungkin kalau sekarang Sobat Helios mungkin yang lagi bekerja, udah meetingnya dengan sistem online, ya udah ada Teams, ada Zoom, dan sebagainya. Banyak transformasi digital ya sekarang ya. Transformasi digital sangat banyak sekali untuk di dunia pendidikan, untuk bahkan kalau ketika kita liburan atau apa, sekarang pesan tiket aja udah online.
online travel Betul. agent gitu. Serba online. Semuanya serba online dan butuh dengan internet, butuh support dari internet. Betul sekali. Dan itu pun tidak hanya di satu tempat, tapi kayak benar-benar kapanpun dan dimanapun. Betul. Nah, tapi sebenarnya ya internet itu kan cukup riskan kalau kita ngomong ya, karena kita udah tahu banyak juga isu tentang internet atau dunia internet kayak ya cyber attack dan sebagainya. Yeah. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya yang harus diperhatikan ketika kita ingin menyiapkan solusi internet itu sendiri? Oke, kalau misalnya apa yang harus dipersiapkan itu kita bisa analogikan seperti membangun rumah. Pasti mau bangun rumah yang bagus dong. Betul. Nah, kalau misalkan mau bangun rumah yang bagus, tentunya fondasinya juga harus bagus dong. Nah, kalau misalkan nggak bagus, kita udah bangun bagus-bagus, roboh ntar. Begitu juga dengan internet. Kalau kita pengen menikmati internet yang bagus, fondasinya atau kita bilang infrastrukturnya itu harus bagus juga. Nah, itulah yang harus dipersiapkan, infrastrukturnya. Nah, infrastruktur itu seperti apa? Nah, seperti ini nih, infrastruktur. Nah, lalu juga kalau misalkan di infrastruktur itu, apa yang perlu kita perhatikan sih biasanya? Nah, biasanya kita perlu melihat dari kapabilitas perangkat yang kita pakai. Karena perangkat itu ada macam-macam nih kelasnya. Kalau misalkan dengan seperti tadi, tren sekarang di mana semua serba connected, pasti akan ada semakin banyak device-device yang perlu connect ke network kan. Betul. Nah, itu juga perlu dipertanyakan apakah perangkatnya sanggup. Nah, biasanya perangkat-perangkat yang sanggup itu cuma ada yang di kelas enterprise. Oke, berarti sekarang bisa kita bayangkan, bisa kita analogikan ketika orang tuh bakal common itu, atau gini deh, kita paling sering melihat kalau untuk perangkat internet atau perangkat wifi sendiri ketika kita di rumah kan. Betul. Kita pasti udah langganan internet, kita dapat semacam perangkatnya lah betul, untuk penunjang internet kita atau wifi kita. Tapi ternyata itu pun juga punya tugasnya masing-masing, dan itu akan berbeda ketika kita mengaplikasikan ke tempat yang lain gitu ya, misalnya kayak di hotel atau di kantor kayak gitu ya. Betul, itu karena memang balik lagi kapasitas berarti. Lebih ke kapasitas. Karena perangkat itu tidak didesain untuk digunakan di environment enterprise. Perangkat itu kalau misalnya boleh kita bilang seperti kelasnya di kelas residensial, bukan untuk bisnis. Yang tentunya pasti dari secara kapasitas, tentunya kita di rumah tidak akan sebanyak bisnis kan. Betul. Tapi kalau kita melihat tren sekarang di mana pengguna gadget itu sudah semakin banyak gitu. Nanti ujung-ujungnya perangkat itu tentunya nanti akan terlimitasi gitu. Jadi kita kalau misalkan masih menggunakan solusi yang seperti itu. Makanya kayak ya itu nggak cocok untuk ditaruh di tempat yang mungkin secara coverage-nya atau secara kapasitasnya jauh lebih gede dibanding untuk yang residensial. Karena ya mungkin kalau Sobat Helios pernah ngerasain ketika di suatu tempat ada wifi, ternyata susah untuk connect, atau ternyata udah connect tapi ternyata kok lemot banget. Tapi emang itu salah satu faktornya adalah dari sisi kapasitas. Dari sisi kapasitas. Selain kapasitas. Nah, kalau dari sisi lain kapasitas, yang tren yang saat ini perlu dipertimbangkan adalah seberapa mudahnya untuk settingnya. Oke. Nah, biasanya kalau misalkan kita lihat di market umum, tentunya akan lebih banyak orang yang awam dengan IT dibandingkan yang sudah profesional. Betul kan? Oke. Nah, oleh karena itu juga tentunya kalau misalnya kita men-setting alat, pasti juga perlu diperhatikan seberapa mudahnya itu. Jadi, semua orang tetap bisa pakai alat kita gitu. Karena ya kalau kita bicara tentang perangkat yang gede, otomatis kita harus settingnya secara gede juga, dan emang butuh orang khusus lah, atau orang ahli gitu ya. Nah, biasa mindsetnya seperti itu masih. Ya betul. Dan pasti at the end mereka akan mikir kalau perlu orang IT yang cukup expert, otomatis mereka harus budget lagi. Iya, dan itu ya. Biasanya kalau misalnya kita disuruh setting yang susah-susah, biasanya kita juga udahlah malas gitu kan. Nyerah kan. Tidak mau. Ya, pusing. Jadi malah jadi bukannya solusi, malah jadi pusing sendiri. Iya. Gitu. Malah jadi ya gimana nggak bisa, ternyata error. Oke. Nah, itu juga makanya penting tuh kemudahan settingnya, alatnya itu sangat penting, makanya itu perlu kita perhatikan juga. Oke. Selain itu juga dari sisi security. Oke. Nah, dengan semakin banyak device yang terhubung network kita, otomatis celah keamanan itu akan semakin banyak. Nah, untuk itu juga kita perlu memperhatikan alat kita ini sudah mendukung protokol security yang terbaru belum, yang terupdate dan yang paling aman tentunya. Oke, dan itu benar-benar akan jadi ini ya. Ya kalau namanya security, kalau udah kita ngomong tentang internet, itu pasti ya
ada hal yang harus kita lindungi dan itu benar-benar harus ada license yang udah ada sendiri gitu ya. Betul. Apa namanya kalau misalkan security itu ya, apalagi sekarang kan sudah banyak dengan semakin banyaknya platform-platform digital, sekarang udah semakin banyak namanya cyber attack ataupun ransomware gitu ya. Nah itu perlu dipertimbangkan juga dari sisi perangkat WiFi yang kita gunakan atau perangkat network lah ya secara umum. Tapi sebenarnya untuk case-case seperti itu atau hal yang tantangan-tantangan seperti itu akan ditemukan oleh semua industri pastinya. Semua industri. Pasti kan semua industri, nggak mungkin hanya kayak ternyata hanya untuk di industri enterprise, karena mungkin ya mereka yang bisa afford untuk perangkat yang bisa untuk melindungi hal itu semua atau menutupi tantangan itu semua. Tapi kan kita juga melihat banyak juga industri-industri yang mungkin lagi sedang berkembang atau industri yang mungkin lagi growth, kayak misalnya retail ataupun industri hospitality atau mungkin sekarang rumah sakit atau sekolah yang mungkin sekarang udah transformasi ke digital. Dan bahkan smart home juga masuk loh. Smart home pun juga masuk. Nah itu pun juga mereka mengalami tantangan yang sama gitu. Betul. Nah kalau dari tantangan itu kira-kira solusi dari Aruba sendiri seperti apa? Nah pastinya kalau misalkan untuk menjawab solusi seperti yang tadi, industri yang sedang berkembang, tentunya biasa dari yang paling umum adalah kalau misalnya di solusi industri yang sedang berkembang itu dari sisi kebutuhan dia bisa kita bilang hampir sama ya kebutuhan konektivitasnya dengan enterprise skala besar. Nah, oleh karena itu mereka pasti juga memerlukan suatu perangkat yang di mana dia ini capable, dia memiliki performa tinggi dan juga reliable. Nah, namun dari sisi kedua biasanya di industri yang berkembang ini dia cenderung tidak memiliki orang IT yang standby secara 100% all the time, apalagi standby untuk menjaga networknya gitu. Jadi kita bisa bilang limited resource lah ya untuk IT-nya ini. Nah jadi balik lagi alat yang kita pakai harus juga gampang untuk disetting, monitor ataupun di manage gitu. Yang ketiga dari sisi budget biasanya. Udah pasti lumrah dong kalau misalkan kita industri sedang berkembang, budget yang kita investasikan untuk IT itu biasanya tidak akan sebesar industri enterprise yang sudah besar gitu ya. Betul. Nah, untuk itu perlu ada solusi baru nih. Nah, solusi baru itu seperti apa? Yang seperti di depan kita ini, yaitu Aruba Instant On. Nah, jadi mungkin sedikit perkenalan untuk solusi Aruba Instant On ini. Kalau di awalnya kita kenal Aruba sebagai brand untuk enterprise. Karena memang sejak awalnya meluncur Aruba itu, fokus dari Aruba adalah untuk industri enterprise. Nah, tapi di 2019 ini, kita mengeluarkan line up produk baru namanya Aruba Instant On. Di mana Aruba Instant On ini dia fokus untuk target market small to medium business dengan tantangan-tantangan yang tadi seperti udah kita bahas ya. Nah, dengan produk Aruba Instant On ini kita menawarkan 3S nilai utamanya. Apa tuh? Kira-kira apa? Bisa tebak gak 3S? 3S ini. Salam sapa, senyum. Sama banget ya. 3S. Itu di sekolah ada tuh. 3S. Betul. Enggak dong, tapi kalau apa kalau itu tetap kita, kalau itu orangnya yang pakai harus kayak gitu. Itu pasti kita yang harus. Tapi kalau misalkan untuk perangkatnya itu beda lagi. Apa tuh? Speed, simple, secure. Speed, simple, secure. Betul. Speed. Contohnya kita kalau misalkan udah ngomongin perangkat internet, kita mau dong perangkat kita memiliki kecepatan tertinggi. Nah, tapi untuk memiliki kecepatan tertinggi itu butuh perangkat dengan kapasitas yang tinggi juga. Nah, biasanya itu cuma ada di perangkat kelas enterprise yang dipakai di industri besar. Nah, dengan Aruba Instant On ini, even kita kelas SMB, tapi perangkat kita ini tetap sesuai dengan standar enterprise. Hardware yang kita gunakan tetap enterprise level gitu. Nah, ini salah satu contoh produk kami ya. Ini Aruba Instant On access point-nya gitu. Lalu simple. Jadi untuk produk Aruba Instant On ini konsep kita adalah semua orang harus bisa memakainya. Semua orang harus bisa memakai dari produk Aruba Instant On. Betul. Jadi even untuk setup-nya biasa kalau misalkan kita udah ngomong access point gitu itu kan udah agak bahas IT ya. Nah, biasanya orang akan mengekspek bahwa kita harus ngerti pakai komputernya, mesti masuk ke menu apa ataupun coding gitu. Nah, kalau misalkan di Aruba Instant On ini, bahkan kita nggak usah baca buku manual pun bisa gitu. Karena bener-bener setupnya udah kita simplify banget.
Kita cuma butuh download aplikasinya dan di situ udah semua benar-benar dipandu kitanya untuk setupnya. Jadi untuk setup ini tuh juga udah ada panduannya sendiri di portalnya Aruba Instant On. Betul, kita jadi bisa mau pakai laptop bisa, ataupun kalau lagi males pakai laptop, pakai handphone juga bisa gitu. Jadi pakai handphone bisa untuk setting access point maupun ini ya. Pokoknya produk Aruba Instant On bisa disetting Betul dari banget. handphone. Dan itu juga ada panduannya. Ya, semua jadi benar-benar dipandu. Nah, yang harus sobat miliki hanya satu skill sebenarnya untuk pakai Instant On ini. Apa tuh? Nah, kira-kira bisa tebak nggak, bro? Skill. Tadi kalau bilang skill coding, harusnya orang IT tanpa basic IT harusnya udah bisa. Skill nalar mungkin. Nalar ya, bisa dibilang Skill ya meraba-raba. Atau skill apa? salah satunya Skill lah. Ya. kaki skill. Tapi poin yang utama adalah yang penting bisa bahasa Inggris aja. Oke. Yang penting bisa bahasa Inggris bisa. Betul. Terus kalau nggak bisa gimana? Kalau nggak bisa, tenang, ada Google Translate. Enggak, tapi maksudnya selain emang pakai bahasa Inggris, tapi kan sebenarnya secara panduannya pun juga udah ada guide-nya secara gambar-gambarnya, visualnya udah ada visual, pasti udah lengkap kita untuk udah guide-nya. Jadi tinggal ikut step-stepnya aja yang udah di show di ini ya di dashboard-nya dia di gitu. aplikasinya Di gitu. aplikasinya. Bener-bener kita dipandu step by step gitu. Jadi kalau misalkan mungkin ada yang kurang ngerti bahasa Inggris, bener-bener kita ada gambarnya kok. Jadi tenang, aman. Tapi itu gambarnya juga udah ada di ini ya, di aplikasinya ya. Ada di aplikasi. Jadi kita nggak perlu untuk buka buku panduannya segede koran gitu ya. Iya. Aduh, kalau koran itu kayak udah baca apa gitu ya. Kalau kita beli perangkat-perangkat IT kan ada buku panduannya kan gede banget. Betul. Gitu kan. Dan biasa tulisannya juga suka Kecil-kecil. kecil-kecil gitu. Jadi susah gitu. Kalau misalnya ini ya, kalau misalnya nggak kelihatan tulisnya bisa pakai gambar, aman nggak? Jadi istilahnya kayak ya setup kayak gitu, kayak bisa kita bikin akun sosmed kayak gitu Iya. kan ada setupnya, tinggal ikut follow kayak gitu Kalau aja kayak gitu sebenarnya. aja, betul sekali. Itu udah gampang banget, udah ini ya, maksudnya nggak perlu ribet-ribet lagi. Betul, buat sangat setting ini. memudahkan lah gitu ya. Nice. Sangat memudahkan. Terus tadi udah 2S, satunya lagi Secure. secure. Nah, dari sisi security Ada karena penting poin. banget kan. Ya, Nah, jadi kalau misalnya perangkat Aruba Instant On ini, dia udah kita kasih fitur-fitur security kelas enterprise tanpa perlu additional lagi. Jadi udah lengkap, misalkan kita mau ngomong agak teknis gitu ya, Open Wireless Enhance, WPA3, ini semua udah ada. Wah. Event dan protokol-protokol security lainnya ini sudah built-in semua gitu. tapi padahal ini adalah produk yang memang secara khusus untuk SMB ya. Betul. Tapi Jadi fitur-fiturnya tuh juga udah advance ternyata. udah advance. Karena memang sekarang ini kita menyadari bahwa konektivitas penting, lalu juga dari sisi security itu juga harus nggak kalah pentingnya juga. Oleh karena itu, kita banyak sekali menyematkan fitur security di sini. Wah, oke. Wah, jadi memang produk-produk Aruba Instant On walaupun emang skala levelingnya itu bisa dibilang mungkin entry level lah untuk Aruba gitu. Karena mungkin Sobat Helios ketika dengar tentang Aruba mesti mindsetnya masih Aruba ya secara skala enterprise atau mungkin skala kebutuhan gede, atau ya perangkat-perangkat Aruba bisa ditemuinya untuk di tempat-tempat yang gede aja gitu. Tapi ternyata ada produk yang mungkin bisa dijangkau atau mungkin bisa dibilang entry levelnya. Jadi tidak hanya untuk kelas enterprise aja yang bisa merasakan fitur ataupun keuntungan dari Aruba. Betul. Tapi juga ada namanya solusi Aruba Instant On yang bisa menjadi solusi tidak hanya untuk di kelas enterprise, tapi di kelas SMB pun mereka bisa merasakan ini. Bahkan beberapa smart home pun juga udah memakai Aruba Instant On. Betul. Karena memang biasanya ya kalau misalkan smart home itu karena event bohlam lampu connect wifi. Terus switch-nya lampu, saklar lampu harus connect wifi. Bayangin tuh, kan kita biasa bohlam di rumah juga nggak sedikit dong. Banyak. Kalau itu semua harus connect wifi, belum lagi nanti ada smart TV yang harus connect wifi, kulkas gitu. Wah, kalau misalnya kita cuma pakai mengandalkan perangkat yang kelasnya residensial, bayangkan itu. Nggak kuat sih itu. Nggak kuat. Girain kita mau pakai mau work from home gitu nanti. Ketika online meeting aja udah Lagi meeting. udah ngadat. Udah ngadat lah. Itu kan Udah nggak nanti bisa. mengganggu malah. Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan solusi Aruba Instant On untuk menjadi solusi seperti itu. Nah, tapi kalau di Aruba Instant On tuh solusinya ada apa aja sih secara produknya? Secara produk. Jadi kalau misalkan di Aruba itu kita memang bread and butter dari produk wireless dan wired. Nah, wireless itu kita ada access point,
wired kita ada switch. Jadi lengkap kita solusi. Nah, kalau misalkan di access point sendiri kita juga ada banyak banget tipenya untuk men-serve berbagai macam kebutuhan. Oke, ada banyak tipe untuk access point. Betul. Itu ada apa aja? Itu dibagi menjadi apa aja? Oke, kalau misalkan kita secara umum gitu ya, access point Aruba Insanon ini dibagi menjadi 3 kategori utama. Yaitu pertama indoor access point yang seperti ada di depan saya nih. Nah, indoor access point ini biasanya ditemukan di plafon, dipasangnya di plafon. Nah, kenapa harus dipasang di plafon? Nah, kalau misalnya kita di plafon itu kan di atas. Dan di atas itu cenderung sedikit halangannya. Oke. Kalau misalkan kita taruh perangkat kita di bawah gitu ya, di meja. Nah, itu kan nanti kehalang lemari, kehalang apa gitu. Itu banyak halangan. Jadi kurang optimal. Jadi mungkin kalau Sobat Helios di rumahnya mungkin lagi wifi-nya suka ngadat, itu boleh taruh di atas coba. Karena biasanya ditaruhnya di meja kan. Kalau di rumah-rumah biasanya taruhnya di bawah. Betul. Nah, tapi nggak semua alat itu didesain untuk ditaruh Oh, di... malah nggak semuanya. Iya, karena balik lagi memang secara desainnya kan, desain antena itu kan juga udah spesifik ya. Dan ini udah didesain memang untuk dipasangnya di Di ceiling. plafon. Oke. Untuk memberikan luasan sebaran sinyal yang merata ke seluruh ruangan gitu. Nah, lalu kita masuk kategori yang kedua yaitu desk mounted access point. Nah, desk mounted access point ini ada seperti ini di depan saya nih. Nah, bedanya dengan access point lainnya adalah pemisahan desk mounted access point ini, dia ada banyak portnya nih, ada banyak port Ethernet-nya yang kita bisa gunakan. Oh, ini kelihatan nggak ya? Ya, Nah, pokoknya di iya, bawah ada sini itu ada 4 port 4 port. untuk itu. Nah, kalau misalkan desk mounted access point ini bisa kita bilang itu gabungan antara access point dan juga switch kecil. Switch kecil. Jadi kecil. dia bukan hanya untuk kayak apa ya? Wi-Fi aja gitu. Kalau access point kan kita umumnya kita taunya untuk sebarin sinyal Wi-Fi aja. Tapi kalau misalkan untuk desk mounted access point ini, kita access point-nya ini tidak hanya untuk Wi-Fi ya, tapi kita bisa nyolok juga untuk kebutuhan perkabelan. Misalkan kita mau colokin laptop kita pakai kabelan gitu. Ini bisa langsung ke sini. Oh, Ataupun use case yang biasanya paling sering digunakan adalah untuk IP phone, IP phone. telepon. Telepon. Oh, oke. Jadi biasanya kayak emang beberapa telepon tuh mereka butuh IP sendiri yang butuh untuk jaringan internet tersendiri. Iya, betul. Dan juga biasanya IP phone itu kan butuh untuk butuh listrik juga. Nah, kalau misalnya kita tahu Ethernet itu kan biasanya cuma data aja ya. Tapi ada juga Ethernet yang bisa ngalirin listrik juga. Itu Power over Ethernet. PoE atau kita sebutnya. Nah, kalau misalkan access point kita ini sudah dilengkapi dengan kemampuan PoE juga. Jadi kalau misalnya kita mau colok IP phone gitu, dia tidak hanya dapat data aja, tapi dia juga dapat listrik dari access point kita. Jadi ini juga merupakan solusi lagi nih jadinya all in one. Nah, satu lagi kita ada juga model outdoor access point. Nah, outdoor ya seperti namanya ya, ini untuk dipasang di luar ruangan gitu. Jadi outdoor access point kita udah tahan hujan, tahan debu. Jadi kalau misalnya kita di luar hujan-hujan itu nggak masalah. Dan juga kita ada anti petir ya, jadi udah ada titik groundingnya nih. Oh, jadi kalau ketika kena petir tuh dia masih aman. Bukan kena petir sih, lebih ke menghindari sambaran petir. Oh, gitu. Kalau kena petir kayaknya sama aja. Sama aja berarti. Oh iya benar juga. Semua yang kena petir kan. Iya, gitu. Jadi ya kita ada banyak sekali, total ada 8 tipe gitu. Total 8 tipe masing-masing tadi ada 3 kategori lah mungkin ya, iya. secara penempatannya dari yang buat di indoor, di desk mount, terus juga ada yang di outdoor. Tapi 8 tipe itu juga ada juga bagi teknologi-teknologi ya katanya. Betul. Jadi kalau misalkan di access point Aruba Insanon itu kita ada portfolio yang menggunakan teknologi Wi-Fi 5 dan juga teknologi yang sudah menggunakan Wi-Fi terbaru nih, Wi-Fi 6 ya. Wi-Fi 6. Wi-Fi 6, betul. Wah, berarti sekarang untuk produk-produk SMB aja tuh sudah memakai teknologi terbaru. Betul. Paling baru saat ini Wi-Fi 6. Wi-Fi 6, betul. Jadi tidak hanya ditemukan di produk-produk enterprise, tapi ternyata produk SMB pun juga sudah ada nih. Sudah ada. Karena memang Wi-Fi 6 itu bisa memberikan kita banyak benefit. Selain dari kecepatan yang lebih tinggi, latency yang lebih rendah, dia juga bisa memberikan kita security yang lebih baik dan juga penghematan energi. Kalau misalkan device kita juga sudah menggunakan mendukung Wi-Fi 6 juga. Karena sistem kerja Wi-Fi 6 itu kalau misalkan di Wi-Fi sebelumnya itu perangkatnya harus standby terus, Wi-Fi-nya harus nyala terus. Kalau Wi-Fi 6 ini dia hanya perlu nyala ketika ada traffic masuk gitu. Wah, jadi memang sekarang teknologi-teknologi makin maju, apalagi sekarang udah ada Wi-Fi 6
di access point-nya Aruba Instant On, otomatis dia sudah follow untuk kebutuhan-kebutuhan perangkat yang saat ini. Apalagi kan ya kalau kita ngomong mungkin secara dasar ya handphone kan setiap tahun itu ada di portofolio baru lagi, teknologinya baru lagi gitu. Dan itu sudah disupport juga dengan teknologi ketika mereka connect ke internet yang sudah support Wi-Fi 6 gitu. Betul. Ya. Kalau misalkan handphone kita aja harus up to date, masa Wi-Fi kita enggak? Iya. Benar. Nah, selain access point, ada apa lagi? Nah, selain access point, kita juga ada switch nih. Kita ada berbagai macam tipe switch juga, tapi kita bisa kelompokkan ke 4 kategori besar. Yaitu, pertama adalah seri 1430, yang merupakan unmanaged switch. Nah, switch unmanaged ini adalah switch yang biasa kita cuma perlu plug and play aja, colok-colok selesai. Nah, biasanya kalau misalkan di bisnis-bisnis, mereka tidak hanya butuh unmanaged switch, tapi dia juga ada kebutuhan untuk managed switch juga. Nah, jadi untuk managed switch-nya, kita di atas seri 1430, kita ada managed switch mulai dari tipe 1830, 1930, dan 1960. Gitu. Jadi pilihannya ada banyak banget nih, dan masing-masing ini juga punya kelebihan masing-masing, betul. Sesuai dengan kebutuhan gitu. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi udah paling enak banget, apalagi sekarang kan portofolio dia ada yang unmanaged, yang ya tinggal plug and play aja. Plug and play. Udah bisa jalan udah gitu. Jalan. Terus kalau misalnya emang butuh kayak ternyata saya butuh switch yang bisa saya manage, bisa saya kontrol. Betul. Karena kan ada beberapa customer atau mungkin mereka pengen untuk mengatur dari sisi pengguna internetnya sendiri, itu bisa ada switch manage-nya di Aruba Instant On. Betul, iya. Gitu ya. Jadi secara use case sendiri kalau switch-nya Aruba Instant On itu ditaruhnya sebagai apa sih kalau di infrastructure gitu? Nah, kalau di infrastructure, kalau misalkan analogi mudahnya adalah kalau misalkan kita dari sumber ISP itu kan biasa colokannya terbatas ya, colokan LAN-nya ya. Betul. Nah, kalau misalkan kita menggunakan banyak unit access point, nggak akan cukup jumlah colokan itu. Nah, gampangnya switch itu adalah untuk memperbanyak jumlah colokan itu. Nah, tapi kalau misalkan secara realnya tidak hanya memperbanyak, tapi switch itu juga membantu mengatur network kita, gitu. Tidak hanya colokan aja gitu jadinya. Oke. Dan itu biasanya kayak ya sebagai akses switch juga gitu ya. Betul. Bisa digunakan tidak hanya untuk access point, tapi bisa untuk perangkat lain kayak misalnya CCTV. Ya. Kayak telepon tadi. Telepon, ya. Dan sebagainya. Perangkat-perangkat wired ya kita bilangnya. Oke. Tapi kalau tadi mungkin dari segi produk tadi udah lengkap juga ya Sobat Helios untuk Aruba Instant On ini. Tadi ada di access point yang untuk secara kebutuhan network mungkin secara wireless. Terus juga kalau emang ada kebutuhan wired juga ada switch yang unmanaged dan managed. Tadi untuk yang access point pun ada yang teknologi Wi-Fi 5 dan teknologi terbaru di Wi-Fi 6. Nah, tapi kalau sebenarnya kalau kita bisa lihat dari pasarnya atau industrinya, Aruba Instant On ini sendiri tuh seperti apa sih di Indonesia sendiri? Well, Aruba Instant On ini sudah sangat banyak sebenarnya industri yang menggunakan Instant On. Kita bisa lihat dari industri hospitality, perhotelan gitu ya, lalu klinik-klinik, lalu industri retail gitu. Retail kita bisa lihat di restoran atau kafe-kafe gitu, udah banyak juga yang menggunakan. Terus lalu juga dari smart home, lalu selain itu juga ada sport facility dan lain-lain. Ini sudah sangat broad lah untuk industrinya ya. Dan semua tentunya masing-masing industri juga memiliki unique point sendiri gitu, di mana mereka membutuhkan suatu network ini untuk kebutuhan yang berbeda-beda. Oke. Tapi kalau main industrinya sendiri, kalau kita bisa lihat industri, tadi kan kok SMB itu kan luas. Betul. Tapi kalau yang sudah terpasang Aruba Instant On itu ada di industri apa aja? Itu semua industri sih yang tadi saya sebutin, itu semua sudah ada rata-rata contohnya. Nah, tapi yang kita bisa tarik secara general, biasanya tren yang ada saat ini adalah mereka membutuhkan manajemen yang satu, tersentralisasi untuk semua perangkat network mereka gitu. Ini biasanya dicari di semua industri. Biasanya kalau misalkan kita tahu, kalau misalkan di perangkat-perangkat networking tradisional gitu ya, ketika kita mau men-setup access point, itu kita punya satu dashboard. Lalu kita mau setting switch, itu kita punya satu dashboard lagi gitu. Bayangkan kalau misalnya kita menggunakan banyak unit access point atau banyak switch, itu kan nanti pusing ya. Masing-masing alat punya satu dashboard sendiri gitu. Dan kita mesti akses kalau misalkan kita mau ngontrol itu satu-satu gitu. Nah,
Oleh karena itu, Instanon ini punya konsep yang berbeda. Oke. Di mana Instanon ini dia semuanya terintegrasi dalam satu dashboard aja. Nah, jadi kalau kita mau kontrol access point, ini dalam satu cloud. Dan kalau misalnya kita mau kontrol switch, ini di cloud yang sama gitu. Jadi enak kita login, kita bisa lihat semua alat yang kita pakai, dan kita ngaturnya cukup dari situ aja. Jadi secara manage memang lebih gampang jadinya, karena kan semua infra dari access point maupun switch kita bisa manage dalam satu dashboard. Satu dashboard yang sama. Bahkan itu lewat HP, lewat handphone kan? Lewat handphone juga bisa, karena dashboardnya itu kita terdapat di cloud. Itu yang merupakan uniknya kita. Oke, berarti Aruba Instanon ini emang di-develop ya by cloud untuk By manajemennya. Karena kita percaya bahwa cloud ini memberikan banyak sekali benefit. Salah satunya dengan kita taruh dashboard itu di cloud, artinya kita juga bisa manage dari mana aja dan kapan aja. Oke. Kita nggak perlu hadir di lokasi gitu bahkan untuk bisa manage. Karena yang kita perlukan adalah internet aja. Jadi selama kita terhubung dengan internet, artinya kita punya full visibility dan full control untuk alat-alat yang kita pakai gitu. Jadi ini benar-benar memudahkan, terutama industri, para pekerja IT di industri-industri yang tadi saya sebutin tuh. Mereka sangat mencari untuk fitur itu. Oke. Berarti memang ya tadi baik lagi, Aruba Instanon didesain untuk lebih gampang secara manage-nya. Betul. Untuk secara deploy-nya lah kita Secara bisa bilang. deploy. Dan ketika udah terpasang, after sales-nya pun jauh lebih gampang jadinya, karena kita udah tersentralisasi di cloud. Betul. Dan bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Kita bisa monitor alatnya di mana aja Iya. gitu ya. Nah, lalu juga kalau misalkan untuk cloud ini kan, cloud ini biasanya image orang itu kalau misalnya di handphone lah kita punya cloud gitu. Ada mungkin dari vendornya Google atau Apple gitu. Nah itu biasa kalau cloud itu kan suka perlu subscription ya, perlu langganan gitu. Ada biaya yang kita harus bayarkan per bulan. Nah kalau di Aruba Instanon ini untungnya berbeda gitu. Di Aruba Instanon ini cloud-nya tidak perlu license ataupun subscription sama sekali. Jadi benar-benar gratis. Wah, jadi beli perangkat juga udah dapat tadi fitur-fitur yang ada di cloud, terus juga udah mendapatkan semua yang ada, pokoknya jadi kita tinggal nikmatin aja gitu. Tinggal nikmatin, betul sekali. Wah, jadi benar-benar sangat memudahkan dan juga tentunya sangat menghemat kos. Karena kita nggak perlu untuk bayar lagi tiap tahunnya kan. Betul, dan biasanya kalau misalnya kita ngomongin di industri-industri bisnis, kalau mereka harus langganan gitu, mereka harus siapin anggarannya dulu gitu. Nah itu kan tentunya repot juga ya. Betul. Nah kalau Instanon ini benar-benar dia udah nggak perlu mikirin itu lagi. Jadi udah enak banget. Berarti memang sih produk-produk dari Aruba itu, apalagi hadirnya dengan Aruba Instanon itu benar-benar untuk memudahkan, apalagi buat industri-industri yang sedang berkembang, yang lagi pengen untuk improve dari sisi infrastruktur, terutama di network. Ya ini udah disiapkan juga produk-produk yang nggak kalah nggak kalah bagus lah dengan produk Aruba Enterprise. Ya hanya memang disesuaikan dengan pasarnya, karena ya buat SMB mereka tidak begitu paham tentang IT. Ya, akhirnya benar-benar kita sediain udah kayak ya bisa dibilang all package-nya All lah. package. Dan ini tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya kita mau menggunakan alat-alat seperti ini di rumah. Nah, Karena kan kalau misalkan kita user rumah, males juga kan kalau misalnya harus ngurus subscription. iya sih. Iya kan? Bayar lagi. Bayar lagi. Belum kalau misalnya nanti lupa. Kalau misalnya lupa, wifi-nya kok nggak bisa diapa-apain? Wah, itu ribet nanti. Apalagi di rumah kan biasanya lebih terbatas lagi gitu ya. Nah, untuk itu juga tentunya Aruba Instanon ini juga sangat cocok untuk misalkan kita pakai di rumah gitu. Sangat cocok lah gitu. Oke. Bro Renat, tadi kan aku juga di awal sempat mention kalau kita ada sesi Q&A. Oh iya, yes bro. Dan ternyata rame banget. Wah, Aku dari ada tadi pertanyaan apa aja nih? bingung pertanyaannya, saking banyaknya dan bagus-bagus sih pertanyaannya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang aku bakal bacain ya. Bentar. Ini. Dari Juliansyah_Uzain. Bener ya? Juliansyah_Uzain. Dia ada tanya gini. Jika untuk pengembangan bisnis UMKM, ya mungkin SMB orang di Indonesia taunya kok SMB itu ada UMKM, harus biaya luas gitu ya. Iya. Tapi kalau kita emang tarik ke UMKM yang butuh untuk support nih ya, yang notabene mereka kurang paham terkait instalasi di awal dan proses maintenance. Apakah Aruba Instanon ini mudah untuk disetting? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah juga bisa untuk disetting memisahkan antara jaringan bisnis, jaringan karyawan, dan jaringan pelanggan? Oke. Yang ketiga, dan security. Banyak juga nih. Banyak ya. Security dari serangan malware-nya seperti apa?
Oke, mungkin satu-satu ya. Mungkin Satu-satu. kalau misalnya itu saya takut lupa nih jujur Ya. ya. Yang pertama, setupnya mudah nggak ya? Nah, kalau misalkan setupnya ya cuma butuh HP aja dan koneksi internet. Jadi kalau misalkan untuk setupnya ini secara kasar kita cuma perlu sambungkan si Aruba Instant On ini ke listrik dan juga ke koneksi internet. Nah, kalau misalkan dia udah dapat internet nih, kita tinggal buka aplikasi yang kita download di HP gitu ya. Dan di situ nanti semuanya udah akan ada caranya di situ. Kita tinggal ikutin aja dan that's it gitu. Udah tersetup gitu. Oke. Memang segampang itu. Dan yang tadi kedua adalah bisa nggak memisahkan Jaringan. antara jaringan internal dan juga jaringan Eksternal untuk lah, eksternal mungkin ya. Nah, ini merupakan salah satu fitur yang menjadi fundamental di Aruba Instant On. Dimana karena produk ini kita bangun juga untuk digunakan di bisnis, tentunya kita bisnis itu kan punya sisi internal dan juga customer. Betul. Nah, kalau misalkan seperti kafe gitu, customer yang datang itu pasti kan ada banyak banget dan kita nggak pasti kenal semua. Betul. Dan apalagi mereka datang ke kafe itu yang pertama pertanyaannya bukan buku menunya mana, tapi password wifi-nya apa. Password wifi mana? Betul. Betul. Nah, kalau bayangkan kalau misalkan customer yang nggak kita kenal ini atau orang luar yang kita nggak kenal ini, kita masukin ke dalam satu network yang sama. Itu kita analogikan misalkan orang yang nggak kita kenal, kita main asal suruh masuk ke rumah kita. Nah, itu kan bahaya. Betul. Mereka bisa mencuri, mereka bisa ngapain. Sama kayak gitu, mereka bisa mencuri data, mereka bisa merusak network kita gitu. Nah, untuk itu kita juga udah mikirin kalau misalkan dengan Instant On ini kita langsung dengan kita udah ada template konfigurasi ya gitu. Jadi kalau nanti kita setting dia, kita juga bisa langsung misalkan untuk setting untuk penggunaan internal dan juga setting untuk penggunaan tamu. Nah, kedua ini udah bener-bener terpisah. Jadi yang connect di tamu itu mereka juga nggak akan bisa Masuk ke jaringan karyawan internal. Betul. Oh, jadi emang dari portalnya sendiri itu juga udah bisa kita bagi istilahnya. Udah bisa kita bagi gitu. Dan untuk settingnya juga kita udah ada template ya gitu. Jadi nggak perlu kita satu-satu manualin. Bisa sampai berapa banyak kalau di Instant On? Kalau di Instant On kita bisa sampai 8 network Wi-Fi atau kita bilangnya SSID gitu ya. Oke. Nah, dengan masing-masing SSID itu kita bisa setting juga aturannya masing-masing. Oh. Jadi misalkan SSID untuk internal kita boleh bebasin gitu aksesnya kemana aja. Tapi untuk tamu mungkin kita batasin dia nggak boleh lihat ke SSID internal ataupun dia cuma boleh pakai misalkan untuk akses konten-konten tertentu dan juga speednya kita limit gitu. Misalkan untuk tamu kita batasin cuma 5 Mbps misalkan gitu ya. Dan juga kita juga bisa schedule nih untuk masing-masing jaringan tersebut kita bisa schedule dia nyalanya kapan, matinya kapan. Nah, biasanya ini berguna banget kalau misalnya kita mau setting untuk kafe nih. Nah, untuk kafe kan biasanya nggak buka 24 jam dong. Betul. Nah, kalau misalnya kita buka networknya terus 24 jam itu kan juga ada bahaya-bahayanya lah ya. Nah, ini kita bisa setting. Jadi kalau misalkan kita mau setelah jam kafe ya tutup gitu, dia mati, ini bisa gitu. Oke. Jadi udah enak banget. Sudah tadi jaringannya dibagi, tapi kita juga bisa atur dari perjaringan itu sendiri gitu ya. Betul. Sesuai dengan kebutuhan kayak misalnya karyawan, terus buat tamu, bandwidth berapa, ataupun mereka bisa akses apa aja. Yes. Gitu. Terus kalau tadi tentang security, security dari serangan malware-nya seperti apa? Atau Oke. mungkin security bawaan dari Aruba Instant On Security itu bawaan seperti dari apa? Aruba Instant On. Betul. Kalau misalkan security ya, kita tentunya sudah menggunakan protokol security terbaru yang ada di Wi-Fi. Open Wireless Enhanced, WPA3, itu semua ada di sini. Dan fitur security-nya juga kita ada fitur seperti ACL, Access Control List. Di mana kalau misalnya kita setting Access Control List itu, user yang sudah terkonek di Wi-Fi kita itu hanya bisa akses ke internet aja. Dia tidak akan bisa mengakses ke device-device lain yang terkonek di network yang sama gitu. Misalkan kita ada laptop atau server. Nah, maka kalau misalkan kita connect di network yang sama, klien yang ini nggak bisa ngelihat laptop ataupun server yang ada di network yang sama. Dan itu sangat tentunya membantu dari sisi security ya. Dan juga selain itu kita juga ada fitur whitelist juga. Oke. Nah, kalau misalnya kita tahu biasanya umumnya kalau kita Wi-Fi gitu ya, kalau passwordnya sekali kita kasih tahu ke orang, itu dengan mudah akan tersebar kan, akan tershare kan, Betul. lewat mulut-mulut orang biasanya ya.
Nah, kalau misalkan instan on ini kita juga ada fitur whitelist. Jadi event kita tahu passwordnya, kita belum tentu bisa masuk ke networknya dia. Karena hanya device-device yang sudah didaftarkan aja yang bisa masuk. Nah, kita ada fitur seperti itu juga. Jadi lebih aman lah, misalnya kalau misalnya kalau kita aplikasiin ketika di kantor. Di kantor, betul. Biasanya kalau yang fitur-fitur seperti itu, biasanya masuk whitelist tuh kayak jaringan BOD. Iya, betul. Jadi yang biasa karyawan-karyawan gitu nggak bisa nyuri-nyuri masuk ke jaringan BOD gitu. Karena ya udah khusus, jadi kayak ya kita nggak bisa masuk lah gitu. Iya. Jadi jaringan BOD udah secure dan bahkan kalau misalnya ada apa-apa kita udah jadi tahu gitu ya. Iya, betul sekali. Udah enak banget. Nah, itu sih mungkin jawabannya. Atau mungkin ada tambahan lagi? Mungkin satu lagi ya. Apa tuh? Karena si Aruba Instant On ini bagi bisnis-bisnis yang mungkin sudah menggunakan Active Directory, kita juga bisa mengimplementasikan autentikasi radius. Jadi masing-masing orang itu punya loginnya masing-masing. Jadi password WiFi, misalkan password WiFi saya, itu bisa berbeda dengan password WiFi Bro Nathan gitu. Oh, bisa diintegrate seperti itu? Bisa diintegrate seperti itu. Wah, jadi enak banget berarti kalau misalnya emang ada kebutuhan yang emang lebih mendalam lagi, bisa diintegrate seperti itu dengan perangkatnya Aruba Instant On. Betul sekali. Oke. Jadi saya mungkin ada beberapa dari sisi mungkin customer ya, mereka punya preference tersendiri mungkin ya untuk Active Directory-nya. Jadi Aruba Instant On ada manajemen sendiri, tapi mereka butuh untuk akses tersendiri secara biar lebih secure lagi, bisa diintegrate itu sendiri. Bisa diintegrate. Jadi udah enak sih untuk pemasangan atau untuk deploy sendiri dari Aruba Instant On gitu ya. Oke, Bro Renat, nih aku baca pertanyaan lagi. Tadi sebenarnya memang lebih banyak sih pertanyaan yang masuk itu tentang security. Karena ya balik lagi, kalau kita ngomong tentang network, ya bakal mereka lebih concern untuk hal-hal atau fitur-fitur mengenai security. Gitu. Ini tapi ada pertanyaan dari Yofi.Handian. Dia ada tanya tentang Aruba Instant On ini, lebih ke apakah bila ada penambahan perangkat. Jadi kan kalau Aruba Instant On mungkin udah beli ini, misalnya mereka punya, terus mereka ada nambah lagi mungkin ya. Bisa diintegrasikan konfigurasinya dengan yang lain seperti copy paste atau harus konfigurasi ulang? Oke. Yes, jadi salah satu keuntungan cloud management adalah manajemen itu sudah tersimpan juga di cloud. Jadi selain di lokal, di alatnya sendiri, dia juga tersimpan di cloud. Nah, enaknya kalau misalnya kita sudah menggunakan network dengan Instant On ini, terus kita ada penambahan alat lagi, yang kita perlu lakukan hanyalah colok alat ini ke network yang sama. Nah, setelah kita colok ke network yang sama, nanti antar device Instant On itu bisa saling mengenali. Tinggal kita klik add device di dashboard, nanti dia langsung akan muncul. Dan ketika kita klik device itu, kita add ke cloud kita yang udah kita setting tadi, dia langsung sinkron dengan konfigurasi yang udah kita setting sebelumnya. Jadi kita nggak perlu setting 2 kali lagi. Jadi udah setting sekali karena udah kesimpan, jadi udah bisa kita lanjutin lagi gitu. Betul, jadi dia akan narik dari cloud-nya gitu. Tapi kalau misalnya di cloud sendiri itu ada limitasi nggak sih kalau di Aruba Instant On? Well, karena Instant On ini merupakan produk untuk kelas small to medium business, jadi saat ini limitasinya ada 50 device per site. 50 device per site? Per site. 50 device Aruba Instant On ini. Bukan 50 device HP atau laptopnya gitu. Oh, enggak. Karena yang masuk cloud-nya itu adalah perangkat access point dan switch-nya. Betul, iya. Jadi itu terbatas dalam satu site itu 50 device Aruba Instant On? Betul. Nah, tapi untuk jumlah site yang bisa kita manage, itu kita nggak batasin. Oke. Nah, jadi Aruba Instant On ini selain kita memiliki fitur untuk di cloud, nah di cloud-nya ini memiliki fitur juga untuk kita memanage multiple lokasi. Nah, dengan lokasi yang kita nggak batasin, otomatis enaknya kita bisa manage banyak sekali lokasi. Nah, ini sangat berguna nih ketika misalnya kita punya bisnis ya. For say, example-nya lah ya. Example-nya misalkan seperti restoran. Banyak kan restoran punya cabang yang banyak gitu. Nah, artinya kita bisa, kalau misalkan kita menggunakan solusi Instant On di setiap cabangnya, kita bisa manage juga dalam satu dashboard yang sama gitu. Jadi walaupun satunya ada restoran di Jakarta, terus satunya di Bandung, di Surabaya, bahkan gitu, sampai Singapura gitu, kita juga bisa manage dalam satu dashboard yang sama gitu. Jadi bener-bener satu dashboard aja gitu. Jadi kita bisa ngelihat dari semuanya. Jadi istilahnya kita nggak perlu untuk, mungkin dari beberapa perusahaan yang punya cabang-cabang gimana, mungkin di branch-branchnya sendiri, mereka
nggak perlu untuk dedicate person yang ada di sana, tapi dikontrol dari pusat sendiri itu bisa. Itu bisa, betul. Karena cloud manajemennya ini, jadi sangat memudahkan gitu. Enak, jadi enak sebenarnya. Walaupun mungkin cloud management sendiri kalau di Indonesia orang masih banyak skeptisnya lah ya tentang cloud, karena ya harus ke internet, takut ada apa-apa, tapi ternyata memang itu lebih mempermudah, dan kedepannya pun cloud akan jadi solusi yang paling oke istilahnya. Betul. Karena kan selain dari sisi manajemen ya, dari sisi mereka nggak perlu invest hardware sendiri kan. Yes. Kalau misalkan cloud, jadi enaknya kalau misalkan untuk sistem seperti ini, biasanya wireless access point itu membutuhkan controller lagi untuk bisa di-manage single. Nah, kalau di cloud, berhubung controller itu kita udah taruhnya di cloud, kita nggak usah beli alatnya lagi gitu. Oke. Wah, jadi enak jadi untuk penggunaannya. Nih, pertanyaan terakhir nih mungkin sebenarnya banyak pertanyaan ya dari Sobat Helios, tapi mungkin karena ya kalau Instagram Live itu hanya 1 jam, jadi ini kita udah cukup lama, tapi ternyata paling secara singkat, mungkin ini lebih ke challenge sih buat Bro Renat, karena kan Bro Renat udah expertnya tentang Aruba Istanon. Jadi mungkin sedikit challenge, jadi bisa nggak? Di sini tuh ada pertanyaan tadi dari Becak__2. Dia tuh pertanyaan, apakah untuk Soho, small office, home office, bisa menggunakan Aruba? Dan tipe apa yang direkomendasikan? Soho, pasti ya kalau misalnya menggunakan Aruba ya pasti bisa lah ya. Iya, udah pasti bisa. Udah pasti Aruba bisa ya. masuk. Nah, tapi tipe yang mana yang cocok untuk Soho? Untuk Soho, nah kita balik lagi. Untuk tipe kita memang masing-masing Soho mungkin punya kebutuhannya masing-masing ya. Tapi yang kita bisa rekomen adalah mulai dari tipe yang desktop ini. Kenapa? Mungkin karena Soho ya. Kalau misalnya kita anggap Soho kan smart office, home office gitu ya. Betul. Kalau misalkan rumah itu biasanya juga tidak menggunakan perangkat access point yang banyak gitu. Nah, kenapa saya rekomendasi ini? Karena ini bisa all-in-one solution. Pertama, ini bisa menjadi untuk menyebarkan WiFi access point. Kedua, kalau misalkan di rumah itu tetap harus colok, misalkan seperti untuk kita menggunakan network access storage gitu, NAS. Itu kita bisa langsung colok ke sini aja. Atau misalnya kita mau colok komputer kita pun, kita pengen biasa gaming gitu ya. Gaming kan takut banget sama latency. Jadi butuh ini support sendiri, butuh jalur sendiri kabel. Kita bisa colok ke sini juga. Nah, dan juga di model-model access point kita yang seperti ini juga sudah mendukung power over Ethernet juga. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menambah unit access point, kita nggak perlu beli lagi switch. Biasa switch itu kan merupakan investasi lagi, apalagi switch power over Ethernet ya. Betul. Dan harganya itu kan lumayan. Nah, kita bisa langsung pakai ini aja, karena ini juga sama seperti switch yang udah ada port power over Ethernet-nya. Jadi bisa digunakan juga untuk menyalakan access point yang lainnya. Wah, jadi udah enak juga kalau misalnya kita beli satu ini pun juga selain dia nyebar internet, tapi dia bisa untuk downlink-nya sendiri untuk ke perangkat-perangkat yang butuh jaringan lewat kabel gitu. Betul, jadi multifungsi, all in one gitu. Tapi emang baik lagi ya, mungkin Sobat Helios, ketika emang untuk menentukan tipe access point mana yang cocok untuk di tempatnya masing-masing, atau mungkin industrinya tadi kan banyak, ada kalau kita ngomong SMB itu ada small office, home office, terus kita mungkin bisa ke industri education, healthcare, hospitality, retail, F&B, itu akan banyak macam, banyak case lah, banyak use case atau banyak istilah endpoint dari masing-masing tempat. Jadi sebenarnya yang bakal menjadi poin atau yang perlu kita perhatiin ketika memilih untuk access point itu mungkin dari sisi coverage-nya, seberapa banyak sih orang yang ada di sana mungkin ya, di kantornya atau di ruangannya. Terus dia maksimum tempatnya itu kira-kira menampung berapa orang, atau bisa dilihat dari bangunannya itu luasnya seberapa luas mungkin ya, kita bisa bilang. Betul. Tapi tenang aja Sobat Helios. Jawabannya kalau misalkan tadi terlalu ribet, ada Bro Nathan nih, yang siap membantu nih. Ya pasti dong, jangan lupa untuk DM di Helios Informatika. Jadi kalau misalnya butuh kebutuhan untuk tes coverage AP, atau misalnya mau sizing AP, silakan DM aja atau dikontak aja ke Helios. Mantap. Oke, mungkin udah banyak sih yang kita bahas. Sebenarnya kalau kita breakdown lagi emang butuh waktu kayak Emang udah sejam ya? Udah mau sejam. Oh iya, udah mau sejam ya? Udah sejam, maaf. Terlalu asik ya ngomongnya ya. Nah, mungkin closing statement deh. Mungkin lebih kayak kenapa sih sekarang itu orang-orang harus upgrade ke Aruba Istanon? Well, yes. Yang tadi pertama ya, dengan pertumbuhan penggunaan internet dan juga device yang connect itu semakin banyak, kita tentunya perlu
perangkat-perangkat dan juga infrastruktur yang mendukung. Nah, itu salah satunya. Dan juga dari sisi security kita juga jangan melupakan dari sisi security juga, karena itu juga penting. Dan ketiga mungkin dari sisi untuk kemudahan, kita juga tentunya nggak mau dengan kita upgrade perangkat bukan artinya kita kita mau tambah ribet dong ya. Pasti kita pengen menjadi lebih mudah kan. Nggak mungkin ada orang yang mau tambah ribet. Nah, untuk itu, sobat-sobat Helios juga bisa mempertimbangkan solusi Aruba Instant On ini sebagai solusi di tempat sobat-sobat Helios yang mungkin bisa menyelesaikan masalah-masalah mengenai konektivitas gitu ya. Nah, ini sangat bisa dipertimbangkan. Dan pastinya dengan, apalagi kita udah ngomong Aruba Instant On, itu merupakan lini produknya dari Aruba. Otomatis secara teknologi, secara perangkat pun udah teruji dan udah bagus banget pastinya. Betul. Ya. Karena secara brand sendiri, Aruba ini bukan new kids on the block lagi. Aruba ini sudah ada di industri networking selama lebih dari 20 tahun. Dan juga 17 tahun di antara itu sudah menempati posisi leader di Gartner. Otomatis teman-teman bisa rely dengan teknologi yang dimiliki oleh Aruba. Bahkan sampai sekarang ya, posisi Gartner sekarang, leadernya sampai betul. sekarang kan? Sampai sekarang. Dan posisinya cukup tinggi banget, nggak yang Gartner leader tapi yang di pojokan. Iya, betul. Kan? Tapi Iya. Aruba cukup udah tinggi juga. Jadi otomatis Sobat Helios juga jangan ragu untuk pakai atau mencoba dari Aruba Instant On ini sendiri. Karena memang kalau kita ngomong produk SMB itu emang cukup banyak. Tapi perangkat mana yang emang benar-benar bisa fully support, yang benar-benar dengan kualitas yang oke, dengan yang sudah teruji, apalagi Aruba sendiri, orang sudah mengenal tentang Aruba itu dengan kelas enterprise. Betul. Tapi untuk kelas SMB aja bisa untuk rasain. Bisa, betul. Jadi ada rasa-rasa Aruba khas enterprise-nya gitu. Khasnya Aruba gitu. Khasnya Aruba. Koneksi yang aman, terus juga lebih lancar, dan memang udah kualitasnya udah jamin oke gitu ya. Reliable gitu. Reliable. Oke, mungkin ada yang mau ditambahin dari Brandon sendiri? Cukup, mungkin udah kita udah mengcover banyak poin ya untuk Aruba Instant On. Dan mungkin kalau misalkan sobat-sobat Helios masih ingin mencari tahu lebih dalam, sobat-sobat Helios juga bisa kontak Bro Nathan atau mungkin ke saya gitu ya. Itu bisa gitu. Jadi ini sebenarnya line closing itu harusnya aku yang ngomong, tapi malah di closingin sama Bro Renat ya. Oke. Terima kasih Bro Renat buat waktunya, itu insightful banget untuk tahu tentang Aruba Instant On. Aku yakin Sobat Helios tuh lebih sekarang itu udah melek lah tentang Aruba Instant On dan mereka pasti lebih curious lagi. Mungkin after dari live ini tuh mesti banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul sebenarnya. Siap. Jadi mungkin kita akan sedikit mengganggu lagi gitu. Oke, siap. Oke, buat Sobat Helios, thank you banget sudah join di live ini dan terima kasih banget udah membersamai kita. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dan itu sudah oke banget. Dan mungkin udah berapa kita note yang mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita jawab. Mungkin nanti bakal kita bantu untuk reach out untuk kita bantu untuk jawab. Jadi tenang aja, dari tim kita bakal bisa bantu untuk ini. Dan aku mau announce juga buat tadi 3 pertanyaan terbaik yang berhak untuk mendapatkan reward dari kita berupa voucher Grab senilai 50.000 per orang. Itu dari buat Juliansyah_Zain, Yofi_Handian, dan juga Becak_roda 2. Ini Becak emang roda 2 emang ada? 2, 3 aja minimal. Ya, ini yang akunnya siapa? Congratulations buat 3 pemenang. Terima kasih juga buat rekan-rekan yang lain yang udah membersamai kita. Jadi mungkin next-nya ketika ingin ada pertanyaan, boleh langsung jump in ke kita di Helios for Aruba. Di situ juga ada kontak personnya dari email ataupun nomor handphone, atau mungkin langsung direct email ke kita, bisa ke network.runrate@helios.id. Jadi jangan lupa email network.runrate@helios.id. Atau juga kalau untuk nomor telepon bisa juga mampir ke landing page kita. Di landing page kita ada akun WhatsApp juga, bukan akun WhatsApp, jadi ada kontak WhatsApp juga di sana. Di landing page-nya Aruba Instant On by Helios. Jadi Sobat Helios bisa mampir ke sana untuk melihat ini produk kita dari Aruba Instant On, maupun bisa langsung kontak person di sana. Oke, sekian mungkin hari ini, itu aja dari live Instagram kita. Jadi mungkin kita harap Sobat-Sobat Helios bisa lebih paham atau lebih aware tentang adanya salah satu lini produk dari Aruba, yaitu Aruba Instant On untuk kebutuhan network. Jadi jangan ragu untuk memakai Aruba Instant On, dan kalau emang butuh bantuan dan support dari Helios, feel free untuk reach out ke Helios Informatika Nusantara
karena kita bakal bantu mungkin dari sizing, atau mungkin demo unit, POC, ataupun mau enablement ke kantor Sobat Helios atau mungkin ke customer-nya Sobat Helios, itu boleh banget reach out ke Helios Informatika Nusantara. Dan mungkin kalau Sobat Helios masih penasaran nih, karena kan lini produknya Helios itu cukup banyak. Siapa tahu mungkin dari Sobat Helios masih kepo-kepo tentang produk-produk yang lain, boleh banget untuk ngide-ngide ke adminnya IG Helios Informatika, biar mungkin sesi live selanjutnya bisa mengenal tentang produk yang lain. Oke, mungkin itu aja Bro Renat dan Sobat Helios. Kita bakal ketemu ke next live selanjutnya. Thank you semua, bye-bye!